Terima kasih Pak Hidayat. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Mila Tejamaya selaku chairman saya di IIHA. Beliau merupakan ketua kami di IIHA dan juga rekan-rekan dari IIHA yang dapat bergabung pada acara kali ini. Saya lihat ada Mbak Filan tadi juga bergabung. Kemudian yang saya hormati Pak Alwahono selaku direktur dari APKPI, kemudian ada Pak Eko Gunarto juga, dan juga Pak Ade. Sebelumnya saya sudah pernah bertemu dengan beliau-beliau semua dan Bapak Ibu rekan-rekan di APKPI pada saat dulu di awal-awal ya, ketika pembentukan APKPI merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa terlibat pada saat itu, dan juga mewakili profesi dari keselamatan pertambangan di awal dalam pembentukan beberapa standar ataupun dalam pembentukan beberapa prosedur ataupun guidance bagi kita di industri pertambangan. Dan saat ini juga kami di Adaro Energi atau di Adaro Group juga sudah terlibat di dalam keanggotaan APKPI, dan juga beberapa personel sudah mewakili menjadi fungsi-fungsi yang strategis dalam pengelolaan aspek keselamatan pertambangan di Indonesia, seperti itu. Baik, terima kasih tadi juga kepada Pak Muhammad Hidayat dan juga Mbak Astin selaku MC dan Pak Muhammad sebagai moderator. And also I would like to say hello to Mr. Sugili from Karara Mining. Allow me to introduce myself. I'm Mutia Ashifa from Adaro Energy, one of the coal mining in Indonesia, and I will present my presentation today in Bahasa, and also my presentation PowerPoint is also in Bahasa Indonesia. So pardon me for that, but if you have any discussion or further question, we can talk or discuss furthermore after the presentation. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada PKPI dan IIHA untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan pengelolaan IHOH ataupun industrial hygiene spesifiknya yang kami lakukan di Adaro Energi, dan nanti juga saya akan menyampaikan presentasi terkait dengan implementasinya yang ada di salah satu pilar kami di Adaro Mining, yaitu di PT Adaro Indonesia. Saya rasa Bapak Ibu di APKPI ataupun di IIHA sudah sangat familiar ya dengan Adaro Mining, khususnya PT Adaro Indonesia, di mana banyak personel-personel di perusahaan tersebut juga terlibat di dalam APKPI maupun di dalam event-event yang dilakukan oleh IIHA menjadi member juga di kedua organisasi ini. Baik, awalnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan agenda presentasi saya pada sesi kurang lebih 1 jam ini, maksimal 1 jam. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Adaro Energi, who we are, dan secara bisnis proses Adaro Energi ini apa sih gitu ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengelolaan HSE, Health Safety Environment, dan IHOH yang ada di Adaro Energi. Kemudian terkait dengan pengelolaan IHOH Adaro Mining yang kali ini akan diambil dari PT Adaro Indonesia sebagai salah satu perusahaan di dalam bisnis pilar Adaro Mining. Baik, sebelumnya izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan Adaro Group. Adaro Group ini adalah visi kami adalah menjadi grup perusahaan tambang dan energi Indonesia yang terkemuka di dunia. Jadi kita ingin menjadi Indonesian company yang terkenal di dunia di level internasional seperti itu. Nah, ketika kita ingin menjadi suatu perusahaan yang globally well known untuk pengelolaan aspek IHOH ataupun HSE-nya, pastinya kita harus fokus dan memperhatikan yang namanya industrial hygiene. Karena itu sudah tadi dijelaskan juga oleh Bu Mila dan juga oleh Pak Alwahono bahwa industrial hygiene is not a new thing, bukan suatu hal yang baru. Sudah banyak sejarah yang menunjukkan bahwa kenapa industrial hygiene ini diperlukan, sehingga implementasinya pun juga perlu kita jalankan to become a world-class company. Dan misinya adalah kita untuk pastinya customer satisfaction, kemudian kita juga mengembangkan karyawan kita dari sisi kompetensinya, kemudian menjalin kemitraan dengan supplier kita, mendukung pembangunan masyarakat dan negara, serta mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan, serta memaksimalkan nilai bagi shareholder kami. Di sini memang kita banyak berbicara tentang aspek safety ya, tadi Pak Alwahono juga menyampaikan, Bu Mila juga menyatakan trennya memang banyak kita lihat industrial hygiene or occupational health di beberapa tempat walaupun tidak semua itu belum on the same par with safety aspect gitu. Jadi kita perlu tetap mengedepankan K3. K3 adalah keselamatan dan kesehatan. Jadi jangan lupa ada K yang kedua itu untuk juga diperhatikan seperti itu.
Nah, dalam menjalankan visi dan misi atau menge-achieve visi dengan menjalankan misi-misi yang ada, kami bergerak dengan sebuah value namanya IMORE. Yang pertama itu adalah terkait dengan integrity, kemudian ada meritokrasi, kemudian openness dalam melakukan bisnis kami kesehariannya, kemudian respect to everyone, to each other, to our environment, kemudian dan juga terkait dengan excellency dalam pelaksanaan bisnis kami. Nah, kemudian di sini model bisnis Adaro Energi adalah Bapak Ibu bisa melihat kita memiliki ada 8 bisnis pilar yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia. Dengan bisnis utama itu adalah di sektor batubara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung. Jadi kita ada Adaro Mining, Services, Logistik, Power, Adaro Land, Adaro Water, Adaro Capital, dan Adaro Foundation. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan nanti untuk implementasi yang ada di Adaro Mining. Nah, untuk PT Adaro Energi sendiri selaku corporate holding kita menaungi dari banyak tadi 8 bisnis pilar. Bapak Ibu bisa lihat sangat banyak sekali ya anak perusahaan atau sub business unit yang ada di Adaro Group. Jadi dalam pengelolaan industrial hygiene-nya pun kita harus berpikir bagaimana nih caranya supaya bisa terelaborasi atau menjadi suatu mindset yang akan dijalankan oleh rekan-rekan di seluruh business unit terkait dengan pentingnya pengelolaan industrial hygiene dan juga occupational health atau gabungan dari keduanya. Nah, pada saat ini memang kita melihat adanya fungsi-fungsi yang sudah ada di dalam sub-business unit kami dalam pengelolaan aspek IHOH, nanti saya akan jelaskan, tetapi ada juga banyak di beberapa sub-business unit yang belum terjamah terkait dengan aspek industrial hygiene ataupun occupational health atau gabungan keduanya IHOH. Nah, sehingga concern ataupun fokus dalam pengelolaan hal itu menjadi tantangan bagi kami dan juga PR bagi kami di Adaro Energi untuk mengelaborasi ataupun menimbulkan mindset tersebut dan juga mengembangkan kompetensi dari tim yang ada serta mendevelop yang namanya sistem ataupun bisnis proses industrial hygiene dalam aktivitas keseharian di sub business unit tersebut. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat operasional kami, peta operasionalnya mayoritas ada di Kalimantan. Untuk Adaro Mining kita ada di Kalimantan Selatan, di wilayah Tanjung, dan juga ada di Balangan, kemudian ada di Kalimantan Timur. Yang lainnya kita juga tersebar di beberapa kota, di beberapa provinsi, ada di Sumatera, ada di Pulau Jawa, dan juga ada beberapa di luar negeri, ada di Australia, dan ada di Singapura untuk fungsi coal trading, dan juga ada salah satu anak perusahaan yang menjadi joint venture-nya Adaro. Seperti itu. Ini tadi yang saya sebutkan untuk wilayah operasional pertambangan kami yang di Kalimantan Selatan. Nanti saya akan menjelaskan tentang Adaro Indonesia. Lokasinya itu ada di Kalimantan Selatan dengan nanti wilayah coverage-nya juga sampai ke area Barito River, Sungai Barito, dan nanti akan lanjut untuk melakukan shipping atau transshipment-nya itu kita di wilayah di Tabunio, di area Indonesia Bulk Terminal di Pulau Laut, seperti itu. Nah, ini adalah komitmen dan kebijakan MK3LH yang sudah ditandatangani dan dijalankan oleh Adaro Group. Di sini Bapak Ibu bisa melihat Presiden Direktur kami, Bapak Garibaldi Thohir, beliau menyatakan juga di beberapa forum, baik di forum-forum rutin annual di Adaro maupun dalam kita melakukan diskusi maupun koordinasi bahwa memang aspek K3 itu tetap menjadi prioritas kita, diwujudkan di dalam kebijakan yang tertulis di sebelah kanan bahwa safety is number one dan industrial hygiene juga menjadi bagian dari pengelolaan aspek K3 sehingga keselamatan dan kesehatan kerja itu menjadi part of our day-to-day activity sehingga kita bisa melindungi karyawan kita dan mereka supaya bisa pulang kembali dengan selamat, dengan sehat, tidak ada yang kurang, tidak terkena penyakit yang sifatnya akut ataupun kronik dalam beberapa tahun di kemudian hari. Nah, dengan tujuan adalah mencegah itu semua, maka kita perlu melakukan pengelolaan aspek industrial hygiene di tempat kerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan IHOH yang ada di Adaro. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara besarannya yang kami lakukan terkait dengan pengelolaan HSE dan IHOH di Adaro Energi. Kemudian bagaimana kami akan mengelaborasikan atau mengcascading dari pengelolaan ini dalam bentuk program kerja kepada business unit ataupun kepada pilar-pilar yang ada, dalam hal ini adalah Adaro Mining. Seperti itu.
Baik, tadi sudah saya sampaikan visi dan misi dari Adaro Group, tetapi di sini kami di divisi HSE dan Risk Management juga memiliki visi dan misi ya Bapak Ibu. Jadi visinya adalah to be a strategic trusted partner dalam memanage aspek HSE di Adaro Group. Jadi di fungsi corporate di Adaro Energi atau di PT Adaro Energi, kami memiliki peran salah satunya adalah untuk mensupport ataupun membantu rekan-rekan di business unit memberikan partnership kepada mereka dan juga technical assistant bagaimana pengelolaan HSE khususnya industrial hygiene nanti dengan fungsi tertentu sehingga bisa berjalan sesuai dengan kaidah yang diterapkan. Kemudian misinya adalah to effectively execute 5 roles dari fungsi HSE dengan strengthening 5 pillars of Adaro HSE management model. Jadi visinya adalah menjadi strategic trusted partner dengan misi adalah effectively execute 5 peran kami di dalam fungsi HSE. Nah, ini adalah 5 pilar yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah terkait dengan penumbuhan kepemimpinan di aspek K3 ataupun industrial hygiene, fokus kita di saat ini. Kemudian pemenuhan kompetensi di bidang industrial hygiene, kemudian pelaksanaan sistem manajemen K3LH ataupun yang terintegrasi, kemudian pengendalian risiko. Tadi Bu Mila dan Pak Alwahno juga sudah menjelaskan tentang IBPR, tentang HRA, dan juga risk management. Kita juga sudah fokus terhadap hal itu, kemudian adanya penegakan kedisiplinan dari aspek K3LH. Nah, ini semua menjadi 5 pilar kita dalam melakukan pengelolaan aspek K3LH dan khususnya di sini adalah nanti terkait dengan industrial hygiene. Pastinya ini tidak model yang fits to all ya Bapak Ibu ya. Jadi kita membuat ini melihat berdasarkan inilah yang bisa kita ramu dan kita jalankan di Adaro Group atau di Adaro Energi, terintegrasi juga kepada semua business unit kami, khususnya di Adaro Mining, di mana pada Adaro Mining, contohnya di sini nanti adalah PT Adaro Indonesia, secara base ataupun dasar itu sudah sangat besar ataupun mumpuni mulai dari sumber daya manusianya, kemudian juga natural resources-nya memang juga menjadi salah satu kunci ataupun intinya dari Adaro Group, kemudian juga dari compliances aspek yang lain juga itu sudah menjadi salah satu aspek yang perlu kita jalankan, kita terapkan berdasarkan dari peraturan yang ada. Baik, ini adalah struktur kami di fungsi HSE dan risk management. Ini Pak, saya cuplik berdasarkan apa yang current situation pada saat ini di divisi kami. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada fungsi IHOH khusus ya di PT Adaro Energi atau di Adaro Energi. Di sini ada saya dan tim, ada IH supervisor dan juga ada OH supervisor. Dan dari IHOH aspek ataupun IHOH function yang ada di PT Adaro Energi atau di corporate function, kami melakukan koordinasi dengan rekan-rekan di business unit melalui IHOH champion namanya. Jadi IHOH champion yang ada di unit bisnis Adaro Group. Jadi fungsi-fungsi inilah yang ada di IHOH champion di business unit yang menjadi partner kami di IHOH Adaro Energi dalam menjalankan program-program IHOH ataupun spesifik industrial hygiene. Jadi kita bagi menjadi 2, spesifik industrial hygiene dan juga occupational health. Pastinya dalam pelaksanaannya semuanya bersinergi, ya keduanya bersinergi karena banyak aspek-aspek occupational health seperti nanti di program yang diwajibkan oleh peraturan Minerba itu berkaitan dengan pengelolaan ergonomi, itu juga berdampak terhadap dengan industrial hygiene ataupun vice versa keduanya. Jadi dari aspek yang exposure yang muncul di tempat kerja yang diukur atau dimonitor dengan approaching AREP tadi yang disampaikan Bu Mila akan berdampak terhadap kepada kesehatan kerjanya karyawan kita. Jadi dua-duanya masih inline, tetapi kita bagi menjadi 2 supaya ada fokus mana yang mengelola industrial hygiene dan yang mengelola occupational health. Nah, ini adalah contoh dari mekanisme approaching yang kami lakukan terkait dengan IHOH champion yang ada di business unit. Jadi di sini adalah fungsi IHOH yang ada di PT Adaro Energi atau di corporate function tempat saya saat ini. Kemudian kita mempunyai IHOH champion atau fungsi-fungsi yang terkait dalam pengelolaan aspek IHOH atau industrial hygiene di semua business unit. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini ada beberapa nama perusahaan atau business unit yang memiliki IHOH champion yang kami bentuk dan kita berikan pengembangan kompetensinya seperti itu. Nah,
Dari IHOH Champion ini, Bapak Ibu, tidak semuanya tergambarkan di dalam sebuah struktur atau fungsional. Jadi ada yang memang secara struktur, tadi saya sempat melihat juga ada yang menanyakan gitu ya, aspek IHOH, mungkin atau aspek IH itu belum terintegrasi di dalam bisnis prosesnya tempat kerja Bapak Ibu, seperti itu. Nah, mungkin hanya, atau salah satu, mungkin bagian safety-nya saja yang ada, tetapi industrial hygiene-nya belum ada gitu. Jadi, atau mungkin industrial hygiene-nya hanya menjadi salah satu bagian yang kecil. Nah, itu juga ada tergambarkan di beberapa bisnis pilar, di bisnis proses kami atau di bisnis anak perusahaan, which is menurut kami itu tidak menjadi suatu halangan ya bagi kita dalam menjalankan yang namanya pengelolaan aspek industrial hygiene, sehingga kita bentuklah dalam bentuk sebuah task force team, kami namakan namanya IHOH Champion ini. Nah, kalaupun misalnya secara struktural tidak ada tergambarkan untuk fungsi pengelola khusus aspek industrial hygiene, kita memberikan kompetensi development bagi rekan-rekan yang ada di bisnis unit tersebut untuk menambahkan kompetensi mereka terkait dengan aspek industrial hygiene. Jadi mereka juga diperkaya kompetensinya, mereka diberikan kepercayaan terkait dengan hal ini untuk mengelola industrial hygiene di tempat kerjanya, walaupun memang secara struktural itu tidak muncul gitu ya, tetapi langkah lebih baiknya memang akan ada satu fungsi khusus yang akan mengelola aspek industrial hygiene, di mana begitu banyaknya hazard, begitu banyaknya exposure, begitu banyaknya risk yang harus kita kelola terkait dengan industrial hygiene, kita merasa memang lebih baik kita memiliki struktur tertentu. Tetapi jika tidak ataupun belum, dengan menunjuk fungsi-fungsi ataupun perwakilan yang ada dan memberikan kompetensi mereka terkait dengan IHOH ataupun industrial hygiene, itu akan dapat membantu dalam implementasinya. Nah, tugas dan tanggung jawab dari IHOH Champion ini tidak terbatas dari 7 ini saja, Bapak Ibu. Ini kami create. Yang pasti pertama melakukan risk assessment ya, melakukan pengelolaan risiko atau risk management. Nah, konsep makro kita sekarang adalah risk management. Jadi risk itu tidak lagi hanya terkait dengan safety ataupun financial risk, tapi kita juga sudah harus memunculkan yang namanya industrial hygiene. Jadi dan saya rasa di industri mining juga sudah banyak yang berjalan ya, tinggal nanti variasi di perusahaannya saja, ada yang mungkin skopnya lebih besar di aspek safety atau misalnya di aspek industrial hygiene justru yang lebih besar seperti itu. Kemudian menjalankan program IH dan pengendalian paparan bahaya kesehatan di tempat kerja, ini juga sudah well understood. Kemudian melakukan pengelolaan masalah kesehatan di tempat kerja atau ill health. Ill health ini biasanya data yang kita record berkaitan dengan kondisi-kondisi kesehatan non-PAK dari karyawan yang ada di tempat kerja. Kemudian kita juga meminta melakukan pengelolaan masalah kebugaran ataupun fitness for work, dimulai dari per-employment-nya, kemudian maintain pada saat mereka bekerja, untuk mereka bisa fit dalam bekerja ataupun bugar, ataupun minimal kita tidak menurunkan derajat kesehatan mereka. Kemudian menerapkan manajemen kedaruratan medik atau Medivac, melakukan pelaporan IHOH secara rutin, serta memantau indikator lagging dan lagging IHOH. Nah, kemudian ini adalah program kerja IHOH yang kami lakukan, itu dikoordinasikan dengan sub-business unit di Adaro Group melalui kolaboratif 1 year dan 5 year plan meeting di akhir tahun, dan kami buat berdasarkan Adaro Energi 5 HSE role. Jadi, tadi saya sampaikan di awal, kita punya 5 roles dalam pengelolaan aspek HSE, dan khususnya di sini juga terintegrasi ke aspek industrial hygiene, dan ini kami kolaborasikan dengan rekan-rekan di business unit. Ini adalah how to do-nya gitu ya. Gimana cara menjembatani dari yang fungsi corporate function dengan rekan-rekan yang ada di business unit seperti itu. Nah, sehingga kita melakukan kolaborasi, diskusi dengan mereka, program apa nih yang perlu kita lakukan. Nah, sumber data ataupun resources yang kami gunakan dalam menentukan 1 year plan ataupun 5 year plan ini pastinya berdasarkan dari tren sebelumnya ataupun dari peta risiko. Dari peta risiko risk management yang sudah dilakukan di sebelumnya. Jadi kita bisa melihat scale of priority apa saja yang perlu dijalankan di tahun berikutnya dan juga dalam long term plan seperti 5 tahun kemudian. Jadi kita punya 5 roles, 5 HSE roles. Yang pertama itu adalah kita develop atau create policy, standar, dan pedoman teknis. Nah, di sini kami di IHOH sudah melakukan atau membuat sebuah standar, beberapa standar dan juga pedoman teknis ya, untuk membantu rekan-rekan di business unit dalam menjalankan atau mengelola aspek industrial hygiene dan juga occupational health. Kita ada
pedoman teknis terkait dengan HRA, Health Risk Assessment, kemudian dilanjutkan dengan IHOH program, karena pastinya dari HRA harus comes up dengan what to do, terus mau dilakukan apa gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita bikin sebuah pedoman teknis yang berkaitan dengan IHOH program. Pastinya menggunakan 4 pilar program kesehatan: preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian ada pengelolaan masalah kesehatan di tempat kerja, pengelolaan kondisi gawat darurat medis. Kita juga mempunyai pedoman teknis terkait dengan IHOH leading dan lagging indikator. Di sini juga kami menggunakan referensi dari peraturan Minerba yang sudah spesifik ya dan detail terkait dengan pengelolaan aspek industrial hygiene ini, dan itu kami lihat bisa implement kepada untuk di semua sub-business unit Adaro Group seperti itu, karena tidak ada yang spesifik mining saja, tetapi bisa apply untuk semua bisnis pilar seperti itu. Kemudian kita juga punya pedoman teknis terkait dengan pedoman Hearing Conservation Program atau HCP, kemudian ada Respiratory Protection Program, dan juga Fitness for Work. Nah, kemudian untuk development of policy dan standar guideline ini, kita juga ada satu standar makro, standar besar utama, yaitu terkait dengan IHOH, di mana ini juga menjelaskan salah satu poinnya adalah peran dan fungsi dari beberapa fungsi yang ada, seperti HRGA, serta peran dari fungsi HSE ataupun IHOH itu sendiri, dan juga peran dari karyawan. Jadi karyawan harus melakukan apa dalam pengelolaan aspek industrial hygiene juga kami munculkan atau jelaskan di standar tersebut. Kemudian roles yang kedua adalah terkait dengan kompetensi development. Nah, ini juga yang sangat penting ya Bapak Ibu. Karena apa? Tadi kita perlu mengembangkan kompetensi rekan-rekan yang terlibat dalam pengelolaan industrial hygiene. Mereka tergabung di dalam IHOH Champion ataupun memang sudah tergambarkan di dalam satu struktur tersendiri sebagai fungsi yang melakukan pengelolaan aspek industrial hygiene. Nah, ini harus tetap di-maintain ataupun dikembangkan, dibuat atau dimunculkan kompetensi mereka dalam pengelolaan industrial hygiene. Jadi internally kami punya sistem yang namanya Adaro Learning Management System. Jadi itu merupakan sistem online di mana rekan-rekan di semua business unit Adaro, di industri mining, di Adaro Mining, itu dapat melakukan pengembangan kompetensinya dengan mengikuti ALMS tersebut, dan nanti akan ada assessment yang dilakukan untuk menyatakan apakah mereka by knowledge itu sudah dinyatakan lulus ataupun misalnya belum. Karena kita tahu komponen dari kompetensi kan ada skill, knowledge, dan attitude-nya Bapak Ibu. Jadi di ALMS itu biasanya kita meng-capture dari sisi knowledge-nya terlebih dahulu, nanti dari skill dan attitude-nya atau implementasinya itu akan bisa dilihat dalam bulan ataupun tahun berjalan, di mana biasanya akan ada proses review dengan supervisornya atau misalnya review dengan atasannya langsung ataupun dengan peer-nya, sehingga barulah terlihat satu whole SKA-nya itu dalam pemenuhan kompetensi industrial hygiene. Nah, kemudian kita juga melakukan bimbingan teknis yang kita lakukan sekitar kita mulai di tahun 2017 ya, 2015 onward sampai sekarang. Ya karena pandemi di tahun lalu ada beberapa yang stop ya, sehingga kita coba melakukan dan beradaptasi dengan digitalisasi sehingga bisa resume kembali untuk melakukan online kompetensi development ataupun bimbingan teknis. Nah, di sini contohnya ada Hearing Conservation Program, kemudian ada Respiratory Protection Program, juga ada training internal HIMU. Jadi waktu itu kita sempat melakukan internal training HIMU bagi rekan-rekan di business unit, di mining juga terlibat, dan juga ada HRA, dan juga pembuatan leading dan lagging indikator serta aspek compliances. Nah, role yang ketiga itu adalah terkait dengan technical assistant. Di sini yang bisa saya bilang juga menjadi salah satu roh ataupun inti utama dari kita menjalankan peran kita dalam mengelola aspek industrial hygiene, berkoordinasi dan kolaborasi dengan rekan-rekan di business unit. Nah, di sini dengan melakukan implementasi technical guideline, kemudian pengembangan fungsi IHOH yang ada di business unit, bagi rekan-rekan di Adaro Mining yang misalnya belum memiliki fungsi ataupun peran yang menjalankan aspek industrial hygiene, kita bantu atau kita support dengan pengembangan kompetensi ataupun fungsinya kita munculkan. Kemudian implementasi dari 4 pilar program kesehatan, tadi yang preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, kemudian compliance terhadap peraturan, dan juga yang menjadi concern kita masih sampai saat ini adalah terkait dengan pengelolaan COVID-19. Kemudian yang keempat adalah role oversight. Di sini ada kita melakukan fungsi penilaian kinerja atau audit ya, umum istilahnya. Kita melakukan audit tahunan di mana
awalnya memang aspek industrial hygiene belum menjadi salah satu fokus utama, tetapi 2 periode terakhir itu kita sudah mulai memunculkan aspek industrial hygiene untuk menjadi salah satu parameter atau kriteria dalam pelaksanaan audit secara umum atau makro dari aspek K3LH di business unit, khususnya juga di sini adalah di Adaro Mining. Kemudian melakukan inspeksi IHOH dan juga evaluasi HRA, melakukan evaluasi MCU dan evaluasi compliance. Nah, khusus evaluasi HRA ini kita lakukan biasanya antara kami di function corporate dengan rekan-rekan di industri atau di Adaro Mining itu rutin setiap tahun Bapak Ibu, karena pengukuran juga harus dilakukan setiap tahun, maka proses evaluasinya juga dilakukan setiap tahun, atau misalnya di bulan berjalan sebelum dilakukan HRA berikutnya, seperti itu. Jadi kita bisa melihat mana yang menjadi major risk, mana yang menjadi fokus utama kita yang perlu kita jadikan program kerja di tahun kemudian ataupun di tahun berjalan, karena misalnya sifatnya menjadi high risk seperti itu. Tiba-tiba dia menjadi critical risk atau high risk sehingga perlu di-tackle atau di-intervene secara cepat dan langsung. Kemudian yang terakhir adalah continuous improvement. Di sini ada proses digitalisasi, penilaian risiko kesehatan selama pandemi, dan juga kita melakukan telemedicine ya. Memang di continuous improvement fokus kami banyak terkait dengan kita bagaimana beradaptasi dengan kondisi pandemi yang mulai terjadi di tahun lalu dan masih berjalan. Kemudian juga banyak program-program lain yang kita lakukan di continuous improvement, seperti melakukan komunikasi rutin dengan annual forum pada rekan-rekan di business unit, kemudian bagaimana mengalokasikan sistem terintegrasi yang ada di site untuk dapat diintegrasikan dengan sistem yang ada di corporate function, sehingga sistem pelaporan bisa menjadi efektif dan efisien. Walaupun itu kita masih on progress, tetapi memang saya bisa bilang untuk yang poin nomor 5, fokus kita kemarin banyak yang berkaitan dengan pengelolaan yang namanya pandemi COVID-19. Nah, ini adalah contoh untuk dari roles yang nomor 1, R1 itu artinya adalah roles nomor 1 dalam pedoman teknis IHOH. Jadi kami sudah melahirkan ada 9 dokumen pedoman teknis yang menjadi guideline bagi rekan-rekan di business unit Adaro. Kemudian ini adalah roles yang nomor 2 terkait tadi dengan ALMS yang saya sampaikan. Di sini adalah salah satu dashboard yang bisa nanti dilihat oleh rekan-rekan di business unit di Adaro Mining atau di industri di Adaro Indonesia, contohnya di sini. Nah, di sini kita bisa mengklik kategori khusus untuk pelatihan aspek industrial hygiene. Nah, nanti akan muncul beberapa kompetensi yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan terkait dengan aspek industrial hygiene. Dan ini berjalan sudah kurang lebih 3 tahun. Awalnya kita dulu juga menggunakan sistem online learning class, seperti mungkin Bapak Ibu familiar dengan yang namanya Coursera atau Indonesia X, seperti itu, untuk melakukan online learning class. Atau kemudian akhirnya kita integrasikan menjadi satu platform namanya Adaro Learning Management System. Nah, ini untuk roles yang nomor 3, ini saya ambil contoh dari rekan-rekan di Adaro Indonesia, salah satu perusahaan di Adaro Mining terkait dengan pengelolaan COVID-19. Jadi kita sudah menjalankan koordinasi rutin ya Bapak Ibu terkait dengan pandemi ini, dari mulai upaya-upaya 4 pilar program kesehatan, dari preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi kita bagi dengan preventif barriers dan juga ada mitigation barriers atau program kuratif dan rehabilitatifnya, seperti itu. Ya, pastinya yang namanya COVID nggak habis-habis ya Bapak Ibu ya kita kalau berbicara atau diskusi tentang hal ini. Nah, intinya adalah bagi rekan-rekan di industri mining, karena mereka rekan-rekan di lapangan tetap melakukan aktivitas day-to-day operasional seperti biasa, tetapi ditambah dengan kondisi pandemi ini menjadi challenge tertentu. Nah, pastinya dalam aspek industrial hygiene dan occupational health di sini juga akan banyak berperan. Kita memikirkan bagaimana nih caranya rekan-rekan tetap bisa bekerja dalam ranah ataupun dalam kondisi sedang terjadi pandemi, dan ditambah juga mereka terpapar ataupun terekspos dari bahaya-bahaya dari kesehatan kerja di tempat kerja, seperti itu. Nah, apakah kita mau melakukan evaluasi dari sistem kerjanya, ataupun misalnya rosternya, shiftnya, kemudian proteksi-proteksi apa saja yang perlu kita lakukan, kemudian APD apa saja yang perlu kita supply bagi rekan-rekan, seperti itu ya. Baik misalnya APD yang harus rutin dia pakai konstan menempel di badannya gitu, ataupun misalnya ada APD tambahan yang diperlukan ketika misalnya terjadi kondisi pandemi, ataupun misalnya terjadi jika mereka terkena yang namanya COVID-19, seperti itu.
Ini adalah rules yang keempat untuk health risk assessment. Jadi intinya kalau industrial hygiene kan banyak di health risk assessment ya Bapak Ibu. Jadi kami juga sudah tadi memiliki pedoman teknis HRA. Di dalam pedoman teknis itu kami bagi menjadi 2 pendekatan, dan di sini kami juga merujuknya kepada ICMM, International Council on Mining and Metals. Menurut saya di ICMM banyak referensi-referensi yang bagus yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengelolaan aspek industrial hygiene di pertambangan. Nah, dari standar yang dikeluarkan oleh ICMM, kami sadur dan dievaluasi kesesuaiannya untuk diimplementasikan di Adaro, kemudian diimplementasikan juga kepada rekan-rekan di business unit. Nah, pastinya selain dari standar internasional, kita merujuk kepada peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, mulai dari peraturan di ESDM Minerba, mulai dari peraturan Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, dan yang terkait lainnya. Nah, untuk implementasi HRA di sini, rekan-rekan di anak perusahaan, di sini saya contoh adalah di PT Adaro Indonesia sebagai industri mining kami sudah melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan kerja di tahun 2020. Nah, di sini metode pendekatan penilaian risiko kesehatan atau health risk assessment. Ya, jadi saya cuplik saja dari laporan tersebut. Kita melakukan approaching HRA-nya itu berdasarkan dengan pembagian 4 SEG, Similar Exposure Group. Jadi Similar Exposure Group-nya kami bagi, yang pertama itu berdasarkan dari fasilitas coal crushing atau coal processing and barge loading di Klanis. Kemudian yang kedua adalah di miningnya sendiri, di aktivitas di in-pit-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah di hauling. Kemudian yang keempat adalah SEG untuk support dan facility. Nah, jadi dari 4 SEG inilah yang dilakukan pengukuran risiko kesehatan, di mana pelaksanaan pengukuran kami lakukan bekerja sama dengan mitra kerja. Jadi ada mitra kerja di Adaro Indonesia ataupun di anak perusahaan lainnya yang bergerak di mining, bekerja sama dengan mitra kerjanya, baik mitra kerja yang melakukan services terhadap operasional pertambangan maupun mitra kerja ataupun kontraktor atau vendor yang kami undang untuk melakukan pengukuran di tempat kerja seperti itu. Dan kemudian nanti hasil pelaporan kita akan evaluasi dan kita tentukan program kerjanya di tahun ke depan ataupun di tahun berjalan, tergantung dari level risiko yang ada berdasarkan hasil pengukuran tersebut. Nah, 4 SEG ini pastinya sekali lagi kalau yang kita melakukan IBPR ataupun HRA itu kita harus mengevaluasi ya Bapak Ibu. Kita review dan kita evaluasi secara kontinu, apakah SEG-nya ada yang bertambah atau SEG-nya ada yang tetap atau SEG-nya ada yang berkurang gitu. Atau ada juga kelompok-kelompok kerja baru yang mereka terekspos hazard yang baru gitu. Karena kalau SEG adalah berdasarkan dari exposure di dalam satu kelompok kerja. Nah, bisa saja ada kelompok kerja lain yang terekspos bahaya yang baru, atau di SEG yang sudah ada terekspos bahaya yang baru, seperti itu. Nah, ini yang perlu dievaluasi secara rutin, direview, kemudian dilihat kesesuaiannya, dan kemudian nanti akan dilakukan atau dipropos untuk pengukuran terkait dengan exposure dari bahaya tersebut yang memapar pekerja. Ini matriks risiko yang kami punya. Di sini juga kami membuat rating risikonya, ini based on ini khusus untuk yang semi kuantitatif. Kita gunakan referensinya dari ICMM dan juga dari OGP, karena OGP merupakan salah satu rujukan yang digunakan juga di pada saat kami mengimplementasikan industrial hygiene di mining, karena cukup lengkap dan komprehensif dalam pengelolaan aspek industrial hygiene-nya. Jadi bagi rekan-rekan yang misalnya mengukur dalam kuantitatif, itu nilainya langsung kita bandingkan dengan nilai NAB atau threshold limit values, sedangkan untuk yang semi kuantitatif kita gunakan dengan simulasi tabel matriks risiko seperti ini. Nah, selanjutnya tadi yang rules nomor 4 ya, terkait dengan digitalisasi, rules nomor 5 di sini adalah digitalisasi. Di sini kita punya namanya sistem Adago. Di sistem Adago ini adalah penilaian risiko kesehatan ataupun penilaian risiko bagi karyawan sebelum bekerja. Jadi mereka akan bisa mendownload aplikasinya, kemudian di aplikasi tersebut harus diisi beberapa kuesioner yang harus mereka isi atau survei, sehingga muncullah nanti hasilnya apakah mereka berisiko kecil, sedang, ataupun tinggi sebelum mereka bisa melakukan aktivitas di tempat kerja. Dan ini terintegrasi semua di mobile apps-nya karyawan dan bisa di-record sebelum mereka masuk ke lokasi kerja. Kita bisa lihat, oh mereka risikonya rendah atau misalnya risikonya kecil, ataupun sedang ataupun tinggi, seperti itu. Dan ini juga terintegrasi terakhir karena kondisi pandemi ya Bapak Ibu. Jadi kita juga melakukan integrasi terkait dengan penilaian risiko sebelum karyawan mulai masuk ke tempat kerja dengan mengisi yang namanya self assessment dalam aplikasi Adago.
Nah, ini pasti sistem kerja virtual, kita melakukan sosialisasi program penanganan COVID, kemudian kita melakukan sosialisasi penguatan program IHOH bagi rekan-rekan yang ada di lapangan melalui sistem kerja virtual yang saya rasa di rekan-rekan yang lain juga sudah berjalan dengan rutinnya. Baik, selanjutnya adalah untuk KPI IHOH sendiri. Di sini kami membuat approach yang paling umum, yaitu dengan leading dan lagging indikator. Untuk leading indikator dan lagging, di sini referensi kami mengacu kepada peraturan ASDM Minerba dan dilakukan penyesuaian untuk Adaro Group. Karena menurut kami peraturan tersebut sudah sangat lengkap ya, so far ini untuk membantu kita dalam pengelolaan aspek industrial hygiene. Dan kami lihat juga bisa diimplementasikan di seluruh bisnis pillar ataupun grupnya Adaro. Yang pertama adalah untuk upaya promotif. Untuk yang leading indikator, yang pertama adalah upaya promotif, yaitu salah satunya adalah terkait dengan pelaksanaan promosi kesehatan di tempat kerja. Kemudian untuk upaya preventif, yaitu dengan melakukan pelaksanaan MCU, pelaksanaan pengelolaan masalah kesehatan di tempat kerja, terkait jumlah penanganan keluhan yang telah ditindaklanjuti, kemudian juga untuk melakukan HRA. Dan yang ketiga adalah upaya kuratif. Di sini adalah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, tindak lanjut dari hasil MCU, dan pemeriksaan fatigue pada jam kritis secara acak. Yang terakhir adalah upaya rehabilitatif, yaitu pelaksanaan return to work, ataupun kita bagaimana mengevaluasi karyawan kita yang akan kembali bekerja sesudah melakukan karantina, khususnya misalnya di kondisi pandemi, atau selama dia sakit, dan melakukan evaluasi keefektifan dari pelaksanaan program yang ada berkaitan dengan industrial hygiene. Kemudian untuk IHOH lagging indikator, ini pastinya Bapak Ibu kita di industri tambang ya, ataupun mungkin ada juga Bapak Ibu peserta yang dari non pertambangan, bisa juga saya rasa melihat ataupun menyadur ya apa yang ada di dalam peraturan Minerba. Di sini kita jadikan langsung sebagai IHOH lagging indikator. Jadi yang pertama itu adalah rasio kelayakan kerja. Ini menghitung karyawan yang fit to work sebenarnya ya. Kita menghitung mana yang fit to work untuk bekerja, persentasenya ada berapa orang. Kemudian yang kedua adalah angka kesakitan kasar atau crude morbidity rate, itu jumlah pekerja yang sakit karena penyakit, itu kita hitung angka morbidity rate-nya ada berapa persen. Kemudian tingkat kekerapannya, frekuensi rate-nya dari morbidity rate tersebut juga kita hitung. Kemudian kita hitung juga untuk tingkat keparahan penyakit atau spell severity rate, yaitu jumlah absensi yang sakit karena hari yang hilang karena sakit kita bagi dengan jumlah spellnya. Kemudian kita menghitung severity rate dari absensinya tersebut, dan juga kita menghitung angka PAK ya. Jadi angka PAK ada berapa? Biasanya PAK ini menjadi ultimate indikator ya, ultimate atau output indikator yang kita monitoring secara rutin terkait dengan aspek industrial hygiene ataupun occupational health. Kalau di safety biasanya kayak ada fatality atau tidak gitu, ada LTI atau LTI berat atau tidak. Tapi di industrial hygiene biasanya PAK lah menjadi salah satu tolak ukur yang paling cepat atau mudah bisa kita lihat terkait dengan pengelolaan aspek industrial hygiene-nya. Dan yang terakhir kami tambah itu adalah terkait dengan top 10 disease yang sering dilaporkan oleh karyawan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja, dan inilah yang menjadi 7 indikator dalam aspek IHOH lagging indikator yang secara rutin dilaporkan oleh business unit di industrial mining, di industrial hygiene di bagian pertambangan juga yang dilaporkan ke kami di corporate. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IHOH di PT Adaro Indonesia, di mana PT Adaro Indonesia di sini Bapak Ibu bisa melihat operasionalnya ada di wilayah Kalimantan Selatan. Ini adalah peta wilayah operasionalnya Adaro Group. Untuk khusus PT Adaro Indonesia, yaitu perusahaan pertambangan di Adaro, letaknya ada di Kalimantan Selatan. Nah, sedikit perkenalan tentang PT Adaro Indonesia. Itu merupakan perusahaan pertambangan yang terbesar dalam Adaro Group yang menjalankan operasi pertambangan batubara di wilayah Tanjung di Kalimantan Selatan. Dan Adaro Indonesia ini memproduksi batubara subbituminus dengan nilai kalornya sedang antara 4.000 kilokalori per kilogram dan 5.000 kilokalori per kilogramnya. Nah, profilnya adalah sudah berjalan dari tahun 92 untuk PKP 2B generasi pertama, kemudian wilayah proyeknya juga melingkupi Kabupaten Tabalong, Balangan, Barito Selatan, dan Barito Timur di Provinsi Kalsel dan Kalteng. Produksi di tahun 2019 itu sekitar 51,64 juta ton dan memiliki 79 mitra kerja lokal atau hampir setengah dari total yang ada.
Dan ini kita mulai dulu sejarahnya di tahun 1970 dengan produksi batu bara pertama dari Pitparingin, kemudian menerima merek dagang di tahun 91 dengan Envirocol karena kandungan kandungan abu untuk sulfur dan NOx-nya yang sangat rendah. Kemudian di 2007 dinyatakan sebagai out-fitness oleh di sektor energi dan sumber daya mineral, kemudian diperbaharui rutin ya Bapak Ibu terkait dengan penetapan out-fitness oleh PT Adaro Indonesia di Indonesia seperti itu. Nah, ini untuk coal supply chain yang ada di Adaro Indonesia, Bapak Ibu bisa melihat ini proses ya. Ini saya rasa bagi rekan-rekan yang berada di pertambangan batu bara sudah familiar dengan hal ini. Yang pertama adalah proses land clearing dan topsoiling, kemudian ada drill and blasting, kemudian ada overburden removal, kemudian melakukan coal mining, aktivitas mining itu sendiri, melakukan coal loading di ROM, kemudian coal hauling, aktivitas crushing, ini tadi yang saya sebutkan di SEG nomor 1 di CPBL, itu adalah aktivitas kita untuk melakukan coal crushing, kemudian aktivitas barge loading juga di sana, kemudian melakukan coal barging dan juga ship loading, dan ada juga sampai ke coal terminalnya Adaro, seperti itu. Nah, dari proses ini Bapak Ibu bisa melihat atau mengira ya, memperkirakan ada berapa banyak kira-kira industrial hygiene exposure dari hazard yang ada di tempat kerja yang perlu kita kelola gitu ya. Jadi dari mulai aktivitas land clearing sampai ke aktivitas shipping batubara itu yang perlu kita handle seperti itu. Maka kita bagi ke dalam 4 SEG tadi dalam pelaksanaan pengelolaan risk manajemennya. Ada sekitar 157 perusahaan yang terlibat, baik ini mitra kerja maupun subkontraktornya. Kemudian ada total lebih dari 21.000 pekerja yang dikelola oleh rekan-rekan di PT Adaro Indonesia, dan juga lebih dari 3.000 unit produksi dan support. Jadi untuk industrial hygiene bukan lagi menjadi hal yang minor ya, jadi seharusnya menjadi hal yang major yang perlu dikelola dengan thorough, dengan komprehensif, dan juga dengan rekan-rekan ataupun sumber daya yang kompeten dalam pengelolaan aspek industrial hygiene. Ini peraturan dan standar terkait, saya rasa tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Mila dan Pak Alwahono terkait dengan hal ini. Salah satu referensi yang kita gunakan juga di internasional yaitu tadi pastinya buku pedoman terkait dengan TLV ataupun ACGIH, dan juga guidance dari ILO, juga kita menggunakan dari OGP dan juga dari ICMM, di mana ICMM sangat spesifik terkait dengan industri pertambangan, jadi tidak hanya coal tetapi semua industri pertambangan. Nah, ini adalah fungsi IHOH yang ada di business unit. Saya rasa Bapak Ibu mungkin yang bergabung di APKPI ataupun yang di IIHA sudah familiar ya dengan nama-nama ini. Rekan-rekan di business unit Adaro Indonesia itu memiliki satu section tertentu untuk melakukan pengelolaan industrial hygiene. Mereka berada di dalam satu divisi, yaitu DHSE divisi, dan juga terbagi menjadi 2, sama seperti kami di fungsi corporate ada IH supervisor dan juga ada OH supervisor, serta ada tim yang melakukan dan tim yang terlibat di dalamnya, serta juga ada dokter occupational health yang bergabung sebagai dokter occupational health atas nama PT Adaro Indonesia. Dan juga ada dokter dari medical provider, yaitu dari SOS, dan juga ada OH paramedik, serta IHOH mitra kerja. Jadi tadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa dengan total kurang lebih 21.000 pekerja, dan juga ada 157 perusahaan atau lebih, pastinya kita tidak bisa mengelola itu sendirian. Jadi industrial hygiene harus dibagi. Fungsinya atau perannya kita bagi-bagi kepada rekan-rekan di mitra kerja. Jadi tiap mitra kerja ataupun services yang ada di Adaro Indonesia juga memiliki perwakilan untuk melakukan pengelolaan industrial hygiene yang terintegrasi dengan rekan-rekan di Adaro Indonesia. Nah, ini adalah program IHOH yang dilakukan di Adaro Indonesia, jadi terbagi menjadi 2, pengelolaan kesehatan kerja pertambangan sama pengelolaan lingkungan kerja. Yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan kesehatan kerja pertambangan. Di sini ada 5 program kerja. Yang pertama adalah terkait dengan program kesehatan kerja itu sendiri, kemudian program hygiene dan sanitasi, kemudian ada program pengelolaan ergonomi, pengelolaan makanan dan minuman, serta gizi pekerja tambang, serta diagnosis dan pemeriksaan dari PAK. Nah, ini adalah gambaran lebih jelasnya terkait dengan yang pertama adalah program kesehatan kerja, ya pastinya sudah rutin melakukan medical check-up ya Bapak Ibu, baik itu medical check-up pre-employment, yang annual maupun yang khusus. Nah, ketika
kita melakukan pre-employment pastinya untuk mencari pekerja yang fit, bekerja di operasional kita sesuai dengan risiko yang ada, karena MCU itu lebih tepat dilakukan dengan risk base. Kemudian pada yang annual MCU itu juga sudah rutin kita lakukan. Nah, sedangkan untuk yang MCU khusus ini biasanya berdasarkan dari hasil HRA ataupun dari hasil pengukuran biological exposure indices-nya karyawan jika menunjukkan angka yang di atas dari TLV ataupun NAB. Jadi ada MCU khusus yang kita lakukan jika terdeteksi pada saat pelaksanaan HRA dari hasil personal dose sampling atau nilainya sudah melebihi dari NAB, dan itu sudah secara tren kita lihat misalnya rutin terjadi tiap tahun ataupun dalam semester tertentu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pelayanan kesehatan kerja. Di sini pelayanan kesehatan itu ada yang berada langsung ataupun menjadi sebuah klinik di tempat kerja, tetapi ada juga yang kita sifatnya menjadi outsourcing kepada satu vaskes tertentu. Kemudian ada program terkait dengan pertolongan pertama pada kecelakaan, kemudian pengelolaan fatigue, pengelolaan pekerja tambang yang bekerja pada tempat kerja yang berisiko tinggi, kemudian juga ada terkait dengan pengelolaan rekaman data kesehatan kerja. Yang kedua adalah terkait dengan pengelolaan hygiene sanitasi. Di Adaro Indonesia itu sudah rutin melakukan inspeksi terkait dengan kebersihan, kemudian program-program housekeeping, penyediaan air minum dan air bersih, kemudian juga terkait dengan sanitasi makanan dan juga pest control. Karena berkaitan dengan poin yang nomor 2 ini, banyak kaitannya juga nanti dengan masalah derajat kesehatannya karyawan, seperti itu ya. Dan ada juga banyak aspek-aspek dari faktor biologi yang kita ukur di industrial hygiene, karena hazard-hazard di industrial hygiene, ada chemicals, ada biological hazard, ada physical hazard, ada ergonomy hazard, dan lain-lainnya. Biological di sini pasti banyak berkaitan dengan selain virus, bakteri, ataupun mikroorganisme juga banyak berkaitan dengan faktor penyakit. Faktor penyakit di sini kita ukur itu berdasarkan dengan approach dari program pengelolaan hygiene sanitasi. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan ergonomi. Pengelolaan ergonomi di sini pastinya dari IBPR ya, identifikasi bahaya dan risiko ergonomi, serta dari hasil health risk assessment. Health risk assessment terkait dengan ergonomi itu sudah rutin juga dilakukan. Approaching yang paling umum kita lakukan adalah menggunakan survei antropometri dengan pengukuran reba ataupun rula. Rekan-rekan yang mungkin dulu belajar ergonomi ataupun mendalami tentang ergonomi sudah sangat familiar dengan hal ini ya. Nah, pastinya banyak ya Bapak Ibu tools lainnya yang lebih advance ataupun misalnya yang bisa kita pakai, tetapi as minimum requirement atau minimum standar yang kita gunakan adalah itu. Kemudian antisipasi bahaya dan risiko ergonomi, melakukan rekognisi bahaya dan risiko ergonomi dengan melakukan walkthrough survei, melakukan evaluasi bahaya dari risiko ergonomi tersebut, dan mendiskusikan rekomendasi pengendaliannya. Yang keempat adalah pengelolaan makanan, minuman, dan gizi pekerja tambang. Nah, di sini kita melakukan inspeksi food hygiene atau keselamatan pangan. Ini juga salah satu menjadi program yang rutin kita lakukan tiap tahun antara corporate function dengan business unit di Adaro Indonesia, dan juga kepada mitra kerja yang ada di Adaro Indonesia. Nah, kemudian perhitungan dan pemenuhan kalori untuk pekerja setiap harinya ini juga dilakukan bekerja sama dengan catering provider, dan juga adanya seorang nutrisionis yang bisa membantu untuk menentukan kecukupan gizi yang seimbang bagi karyawan. Yang kelima adalah pengelolaan diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja. Di sininya pasti berdasarkan peta risiko yang ada berdasarkan HRA. Jadi dari HRA baik itu kuantitatif ataupun semi kuantitatif, biasanya kita sudah bisa memprediksi ya Bapak Ibu. Kita memprediksi apalagi untuk aktivitas pertambangan batu bara, open pit, itu kita sudah bisa mempredik gitu aktivitas bahaya apa saja yang akan ada serta risiko apa saja yang ada, dan endpoint ataupun PAK yang berpotensi muncul itu apa saja. Dan kita bisa rujuk kepada peraturan Kepermenaker nomor 5 tahun 2018 atau kepada Permenkes nomor 70 tahun 2016 ataupun kepada standar-standar lainnya, itu kita sudah bisa mempredik endpoint atau potensi PAK yang muncul itu apa saja. Nah, jadi dari pemetaan HRA itulah nanti kita sudah harus menentukan risiko mayor apa yang perlu kita handle terlebih dahulu atau menjadi program kerja ke depannya. Kemudian yang kedua adalah penelusuran data hasil MCU yang berpotensi terjadinya PAK. Tadi seperti saya sampaikan, jika ada berdasarkan hasil MCU, kita melihat ada karyawan yang sudah mengalami NIHL, ataupun mengalami kelainan fungsi paru, ataupun misalnya mengalami low back pain diakibatkan karena proses kerjanya, mechanical, karena efek dari mechanical, ataupun mengalami low back pain, ataupun musculoskeletal disorders karena adanya dari getaran, dan lain-lain. Nah, itu kita sudah harus melakukan
investigasi. Jadi investigasi menelusuri karyawan ini terpapar dari mana, kemudian paparannya sudah berapa lama, karena ini untuk mencegah jangan sampai dia terjadi PHK ataupun memperparah kondisi kesehatannya, sehingga harus dilakukan program intervensi secara langsung, program kuratifkah atau misalnya dilakukan program rehabilitatifkah dengan approach tertentu. Dan yang terakhir pastinya ada terkait dengan pelaporan PHK. Jika ada kasus PHK, maka ini perlu dilakukan investigasi berdasarkan standar peraturan dan juga harus ditegakkan diagnosisnya oleh dokter okupasi dan juga nanti dilakukan investigasi oleh tim menyeluruh untuk menetapkan apakah itu PHK atau tidak. Yang kedua adalah terkait dengan pengelolaan lingkungan kerja. Di sini yang fokus terkait dengan industrial hygiene, di mana metode pendekatannya, pelaporannya adalah dengan pendekatan HRA. Jadi yang pertama ini adalah kita melakukan pengelolaan lingkungan kerja dengan prinsip AREP. Tadi Bu Mila juga sudah menjelaskan di awal, ya ini dasarnya kita di industrial hygiene harus kuat di bidang atau memahami konsep dari AREP ini seperti itu. Dan juga biasanya jika rekan-rekan memiliki sertifikasi atau melakukan uji kompetensi, baik itu hygiene industri muda, madya ataupun utama, biasanya dasarnya adalah kita memahami AREP terlebih dahulu. Nah, di mana di sini ada proses antisipasi dari bahaya lingkungan kerja, proses rekognisi dan review pencegahan dan pengendalian, kemudian kita melakukan pengukuran dan pemantauan lingkungan kerja, diawali dengan melakukan walkthrough survei. Jadi walkthrough survei ini salah satu hal yang cukup efektif dan efisien menurut saya dalam melakukan proses antisipasi dan rekognisi. Jadi sebelum kita misalnya melakukan proses pengukuran kuantitatif dari personal exposure karyawan kita dengan mudah bisa melakukan walkthrough survei dengan membawa checklist, melakukan walkthrough ke seluruh area operasional ataupun SEG yang sudah kita bagi untuk dapat menentukan titik-titik mana yang menjadi prioritas kita dalam melakukan pengukuran nantinya dan sampel-sampelnya dari karyawan yang ada di SEG mana saja. Kemudian dilakukanlah pengukuran lingkungan kerja tahunan terkait dengan faktor fisika. Kalau di Adaro Indonesia itu terkait dengan kebisingan, kemudian pencahayaan, getaran, iklim kerja, dan radiasi. Terkait dengan pengukuran lingkungan kerja tahunan dari faktor kimia juga kita lakukan dari debu batu bara, dari silika, asbes, kemudian PNOS, building fumes, BTX, kualitas dan kuantitas udara lingkungan kerja, ataupun indoor air quality. Debu PNOS ini biasanya kita dapat karena adanya tadi SEG hauling, jadi debu-debu yang ada di jalan hauling road itu tidak terkategori sebagai, beberapa tidak terkategori sebagai coal dust tetapi sebagai PNOS. Kemudian yang kelima adalah pengukuran lingkungan kerja tahunan faktor biologi, baik yang mikro maupun makro, jadi dari mulai makrobiologi ataupun yang makro misalnya seperti faktor penyakit. Kemudian kita juga lakukan pengukuran tahunan terkait dengan faktor psikologi dan juga terkait dengan ergonomi. Nah, lalu dilakukan pelaporan khusus ya terkait dengan aspek ini dan dilakukan review dan juga dilakukan review surat penunjukan terhadap petugas hygiene yang ada di Adaro Indonesia. Jadi di Adaro Indonesia sudah dibentuk tim ataupun fungsi khusus untuk melakukan pengelolaan ini dan juga bekerja sama dengan mitra kerja maupun kontraktor dan subkontraktor yang ada untuk melakukan pengelolaan aspek industrial hygiene. Selanjutnya melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan pengelolaan lingkungan kerja, baik di internal, khususnya di internal ya bagi rekan-rekan yang ada di lapangan, kemudian pendampingan dan fokus group discussion bagi rekan-rekan yang ada di wilayah lingkungan kerjanya di mitra kerja, kemudian ada melakukan seminar, webinar ataupun pengelolaan terkait dengan pengelolaan lingkungan kerja. Yang ketiga adalah terkait dengan pengelolaan alat ukur. Ini juga penting ya Bapak Ibu dalam industrial hygiene karena kita semua untuk melakukan pengukuran HRA ya pasti pakai alat ukur gitu. Kecuali misalnya dengan yang semi kuantitatif atau yang kualitatif assessment. Nah, jadi alat ukur yang dimiliki oleh rekan-rekan di lapangan di Adaro Indonesia itu perlu ada dilakukan pemeriksaan ataupun penetapan kalibrasi ataupun verifikasinya. Dan kemudian ada pelaksanaan kalibrasi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pengelolaan prosedur lingkungan kerja, melakukan review terhadap HIRA ataupun HRA ataupun IBPR, terkait dengan peta risiko dari perusahaan untuk aspek kesehatan kerja ataupun industrial hygiene seperti apa, dan juga melakukan review terkait dengan daftar risiko mayor dari aspek industrial hygiene, risiko mayor apa yang teridentifikasi, itu yang perlu direview, dan prosedur ataupun kendali-kendali apa saja yang sudah ada, itu perlu kita evaluasi. Dan pastinya melakukan review secara berkelanjutan, baik terkait dengan memorandum ataupun matriks dari pengelolaan lingkungan kerja,
di mana ini bisa berubah-berubah ya Bapak Ibu, seperti tadi saya bilang, SEG bisa berubah, risiko bisa berubah dari hazard yang ada di tempat kerja, walaupun kita sudah bisa mengantisipasi atau merecognize di awal, tetapi bisa jadi ada yang muncul yang baru, bisa chemical tertentu yang kita gunakan, ataupun ada biological hazard tertentu yang terjadi di wilayah kita, tiba-tiba menjadi area atau daerah endemi, misalnya seperti itu, maka kita harus melakukan review dan mengadaptasi ataupun mengevaluasi kembali. Nah, contoh-contoh program yang dijalankan itu tadi terkait dengan hearing conservation program, respiratory protection program, dan juga terkait dengan hazardous material management. Ini yang pastinya masih menjadi challenge juga karena begitu banyaknya hazmat yang ada. Kita perlu bisa mengidentify mana yang dikategorikan sebagai misalnya A1, A2, A3, A4, A5, kemudian apakah by proses kita mau menggunakan chemicals tersebut atau hazardous material tersebut. Kalau misalnya kita harus menggunakan, maka pengelolaannya harus seperti apa, dan lain-lain. Jadi industrial hygienist ataupun dan occupational health juga yang ada di IHOH fungsi di Adaro Group, kita perlu juga memahami tentang pengelolaan yang namanya dangerous goods ataupun hazardous material, seperti itu. Sekian dari saya, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Moderator.